Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang berkaitan dengan hukum Coulomb. Kita bahas terlebih dahulu soalnya ya, kita tulis dulu yang sudah diketahui dari soal. Nah, dari soal yang diketahui ada dua buah muatan yang positif, yaitu Q1 sebesar 9 mikrokulom dan Q2 sebesar 4 mikrokulom. Di sini kita ubah satuannya ke dalam kulom ya, karena kulom itu merupakan satuan internasional untuk muatan. Konversinya dari mikrokulom ke kulom itu dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Lalu dari soal juga diketahui jarak antara muatan yang pertama dan muatan yang kedua adalah 3 cm. Di sini satuannya kita ubah ke dalam meter, jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Lalu, agar gaya Coulomb yang dihasilkan muatan ketiga, yaitu min 9 mikrokulom itu sama dengan 0, berarti ada muatan yang ketiga, yang nilainya adalah min 9 mikrokulom, kita ubah juga ke dalam kulom, jadi min 9 dikali 10 pangkat min 6, yang diinginkan pada muatan ketiga itu gaya Coulombnya sama dengan 0. Jadi F3 itu harus sama dengan 0. Yang ditanyakan di sini adalah letak muatan itu harus pada jarak berapa gitu biar F3-nya atau gaya Coulomb di muatan yang ketiga sama dengan 0. Di sini kita asumsikan bahwa jarak antara muatan yang ketiga itu adalah X ya. Jadi di sini kita akan mencari berapa besar X-nya. Nah, di sini pertama kan kita tidak tahu ya, di mana sih letak dari muatan yang ketiga itu. Apakah berada di kiri muatan yang pertama, atau di kanan muatan yang kedua, atau misalkan ada di antara atau di tengah-tengah muatan yang pertama dan muatan yang kedua. Sehingga pertama, di sini kita harus bahas terlebih dahulu nih, kemungkinan-kemungkinan di mana sih letak posisi dari Q3 itu, biar F3-nya sama dengan 0. Nah, di sini kan ada Q1, Q2 yang sama-sama bermuatan positif. Jarak di antara keduanya adalah 3 dikali 10 pangkat min 2. Kita letakkan terlebih dahulu Q3 itu di sebelah kiri Q1. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kalau misalkan Q3 berada di kiri Q1, kita tulis dulu gaya-gayanya ya. Teman-teman kan masih ingat kalau misalkan ada dua muatan yang jenisnya itu berbeda, yaitu positif dan negatif. Jadi kalau antara muatan positif dan negatif itu akan saling tarik-menarik. Sehingga di sini kan muatan yang ketiga itu negatif. Kemudian muatan yang pertama itu positif. Jadi, akan saling tarik-menarik, sehingga gaya Coulomb yang diakibatkan oleh muatan yang pertama di muatan yang ketiga arahnya itu akan ke sebelah kanan, mendekat ke Q1, karena saling tarik-menarik. Kemudian, sama halnya juga dengan Q2 nih. Q2 positif, Q3 itu negatif, berarti akan saling tarik-menarik juga, sehingga arahnya itu akan ke sebelah kanan juga, F32-nya. Atau, gaya Coulomb yang diakibatkan oleh muatan yang kedua ke muatan yang ketiga atau di muatan yang ketiga. Nah, di sini arahnya itu searah ya, F31 dan F32 itu sama-sama arahnya ke kanan. Gaya itu merupakan sebuah vektor, kita harus ingat ke sana, sehingga gaya akan memiliki arah. Jadi jadi gaya Coulomb di muatan yang ketiga itu adalah F31 ditambah F32, karena arahnya itu searah, arah-arah gayanya. Nah, hal ini nggak mungkin nih teman-teman. Nggak mungkin F3 itu sama dengan 0 kalau misalnya kita menjumlahkan F31 dan F32. Karena nilainya itu nggak akan bernilai negatif gitu. Soalnya kan ini udah kita asumsikan bahwa semuanya positif. Jadi nilai F31 dan F32 itu akan bernilai positif. Jadi positif ditambah dengan positif, itu kan nggak mungkin hasilnya itu adalah 0. Sehingga kemungkinan yang pertama atau posisi dari Q3 berada di sebelah kiri Q1 itu nggak mungkin terjadi ya. Nah, sekarang kita bahas kemungkinan yang kedua. Di sini ada muatan yang pertama, muatan yang kedua. Untuk kemungkinan yang kedua, kita letakkan Q3-nya di sebelah kanan Q2, jadi di sebelah sini. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan terlebih dahulu gaya-gayanya gitu ya. Di sini sama kayak tadi, kalau misalkan positif dan negatif itu akan saling berinteraksi atau saling tarik-menarik, sehingga gaya Coulomb yang diakibatkan oleh muatan yang pertama di muatan yang ketiga itu akan ke sebelah kiri. F31-nya mendekat ke Q1 karena saling tarik-menarik. Jadi tertarik nih muatan yang ketiga itu ke muatan yang pertama, sehingga arah panahnya itu menunjuk ke Q1. Lalu oleh Q2, di sini kan muatannya juga sama ya, saling bertolak belakang, positif dan negatif, sehingga F32 itu akan ke sebelah kiri juga. Jadi F31 dan F32 itu arahnya searah.
Sama halnya dengan yang tadi, di sini karena arahnya searah, itu berarti F3-nya adalah F31 ditambah F32, karena arahnya sama. Kalau misalnya arahnya berlawanan, kita bisa misalkan salah satunya positif dan yang lainnya negatif. Jadi hal ini, kemungkinan yang kedua, itu tidak mungkin ya. Jadi nggak mungkin si Q3-nya itu di sebelah kanan dari Q2, karena nggak mungkin nilai F3-nya itu bernilai 0 kalau misalnya kita gunakan persamaan ini. Yang terakhir, di sini kemungkinan yang ketiga, jadi di sini ada Q1, Q2 dengan jarak 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, di sini kemungkinan yang ketiga itu Q3-nya kita letakkan di tengah-tengah. Jadi di antara Q1 dan Q2. Kalau tadi kemungkinan yang pertama kita tulis Q3-nya itu di kiri Q1, kemungkinan yang kedua Q3-nya kita tulis di kanan Q2, di sini kita tulis Q3-nya itu berada di tengah-tengah antara Q1 dan Q2. Nah, sama seperti yang tadi nih, kita tentukan dulu nih arah-arah dari gaya Coulombnya, jadi satu per satu. Kalau misalkan Q3 dan Q1 ini kan saling bertolak belakang ya, positif dan negatif, berarti saling tarik-menarik. Jadi arah dari F31 itu akan ke sebelah kiri. Jadi akan saling tarik-menarik dengan Q1. Kemudian gaya Coulomb di muatan yang ketiga akibat dari muatan yang kedua ini juga akan saling tarik-menarik. Sehingga arahnya itu akan ke sebelah kanan. Kayak gini, F32 arahnya ke sebelah kanan. Jadi saling tarik-menarik. Nah, di sini kan arahnya berlawanan ya. F31 itu ke kiri, F32 itu ke kanan. Karena gaya itu merupakan sebuah vektor, jadi akan memiliki arah. Kita asumsikan nih, arah mana yang bernilai negatif, mana yang bernilai positif. Karena di sini arahnya saling berlawanan. Teman-teman bisa misalkan mau yang ke kiri yang positif, ke kanan negatif, itu boleh. Mau yang ke kanan negatif atau ke kiri positif, itu juga boleh. Jadi boleh aja bebas menentukan ya. Di sini kita asumsikan yang arahnya ke sebelah kiri itu positif dan yang arahnya ke kanan itu negatif. Sehingga F31 itu akan positif karena arahnya ke kiri dan F32 akan negatif karena arahnya ke sebelah kanan. Nah, hal ini mungkin terjadi teman-teman karena di sini ada operator pengurangan. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya F31 itu nilainya adalah 2, lalu F32 itu nilainya ada 2. 2 dikurangi 2 adalah 0, jadi hal ini mungkin terjadi ya. Sehingga F3 di sini kita masukkan sama dengan 0, kita bisa pindah ruaskan F32-nya ke ruas sebelah kiri, jadi F32 sama dengan F31. Nah, jadi F3 itu sama dengan 0, syaratnya adalah F32 atau gaya Coulomb antara muatan yang ketiga dan muatan yang kedua itu harus sama dengan F31 atau gaya Coulomb antara muatan yang ketiga dan muatan yang pertama. Oke, tadi kita sudah bahas ya kemungkinannya itu seperti ini. Sekarang kita akan mencari berapa besar X-nya nih dengan menggunakan persamaan yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu F32 akan sama dengan F31. Kita masukkan ya rumus dari gaya Coulomb. Teman-teman masih ingat rumusnya kayak gimana? Rumusnya itu adalah rumusnya itu adalah K dikali Q dikali Q dibagi dengan R kuadrat. K di sini adalah konstanta Coulomb, Q di sini adalah muatan-muatannya. Untuk F32 berarti Q3Q2, F31 berarti Q3Q1. Lalu R di sini adalah jarak antara muatannya. R32 berarti jarak antara muatan yang ketiga dan muatan yang kedua. R31 jarak antara muatan yang ketiga dan muatan yang pertama. Oh iya, sebelumnya kita perhatikan dulu ke gambarnya ya, ada yang kelewat penjelasannya. Di sini kita misalkan Q1 ke Q3 itu adalah X jaraknya, sebagai X. Jadi, kalau jarak antara Q3 dan Q2, karena di sini kan Q1, Q3-nya itu adalah X. Sedangkan jarak antara Q1, Q2 adalah R12. Berarti jarak antara Q2 dan Q3 itu adalah R12. Di sini panjang antara jarak antara Q1 dan Q2 dikurangi dengan X kayak gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke persamaannya. Q3 di ruas sebelah kiri itu ada Q3. Di ruas kanan juga sama ada Q3. Sehingga di sini Q3-nya bisa kita coret ya, karena nilainya itu akan sama. Sehingga yang tersisa itu adalah Q2 dibagi dengan R32 kuadrat sama dengan Q1 dibagi R31 kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Q1 adalah 4 dikali 10 pangkat min 6, Q1 adalah 9 dikali 10 pangkat min 6, Q2 adalah 4 dikali 10 pangkat min 6,
kemudian nanti R12-nya kita masukkan nanti terakhir ya. Nah, kita lihat lagi di ruas sebelah kiri ada 10 pangkat min 6, di ruas kanan juga sama ada 10 pangkat min 6. Nah, di sini 10 pangkat min 6-nya bisa kita coret juga karena nilainya sama, sehingga persamaan yang akan kita dapatkan adalah 4 dibagi R12 min X dikuadratkan sama dengan 9 dibagi X kuadrat. Di sini kita kumpulkan yang ada yang ada kuadratnya di ruas sebelah kiri, dan yang enggak ada kuadratnya kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Jadi X kuadrat kita pindahkan ke kiri, 4 kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga kita akan mendapatkan persamaan ini. Nah, di sini kan sama-sama ada kuadrat ya, kita hilangkan dulu yuk kuadratnya dengan mengakarkan kedua ruas. Jadi ruas kiri itu adalah akar dari X kuadrat, itu adalah X, akar dari R12 min X dikuadratkan itu akan sama dengan R12 min X. Dan ruas kanan kita akarkan. Akar dari 9 itu adalah 3, akar dari 4 adalah 2. Lalu selanjutnya, di sini kita selesaikan perhitungannya. Kita bisa kali silangkan. 2 kita pindah ruaskan ke kiri, R12 min X kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi kayak gini. Nah, kita kalikan ya. 3 dikali R12 adalah 3R12, 3 dikali min X adalah min 3X. Kita pindah ruaskan min 3X-nya ke ruas sebelah kiri, biar bergabung dengan 2X. Jadi 2X ditambah 3X, lalu di sini R12-nya kita ganti dengan 3 dikali 10 pangkat min 2, yang sudah diketahui dari soal. 2X ditambah 3X adalah 5X, 3 dikali 3 adalah 9, karena kita ingin mengetahui X-nya itu berapa, 5-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Jadi X itu akan sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 5, 9 dibagi 5 hasilnya adalah 1,8. Jadi, jarak antara muatan yang ketiga itu adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 2 meter dari muatan yang pertama. Kalau misalnya pengen tahu jaraknya dari muatan yang kedua berapa, berarti tinggal kurangi aja nih, R12-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat min 2. Lalu X-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 2. Berarti kalau jarak dari muatan yang kedua, itu adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.